Tempatnya ada di Suryalaya, semua orang datang padanya, minta dibuka pintu hatinya, minta dibuka pintu hatinya. Sohibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya karena baik budi dan alamnya, karena baik budi dan alamnya. Ayo amalkan syahar khofinya, janganlah lupa khataman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo banyak zikirnya, juga sambungkan Rafiqahnya. Amalan sunnah juga riadonya, ziarah walinya jangan dilupainya, jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar roh dan sukmanya. Disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi asani wa darani, afata ya jirotal alamin, ya uhai arju diwal karomi, ya uhai arju diwal karomi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أموالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس خفي العين يا حبيبي يا محمد يا عروس خفي العين يا مؤيد يا مهجر يا إمام القبلتين صلاة تبدل قلت هيلته صلاة تبدل ضاقت هيلته صلاة تبدل قلت وضاقت هيلته صلاة تبدل قلت وضاقت هيلته يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله إذا ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسار صل على محمد إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض فأبشر في الصلاة على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبده صل على محمد وفي عشر يصلي الله رب العرش
محمدا فلا تمس الصلاة على محمد وفي بيد يصلي الله رب العرش ألفا فلا تمس الصلاة على محمد يا الله يا الله يا الله يا الله وأنت يا إلهي وأنت يا إلهنا وأنت يا إلهي وأنت يا إلهنا وأنت يا الله قل يا عليم أنت العظيم قال آمنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم قلبي قلبي وقلبي ذلني سير خديري وعينه الفاني أرض أمري وكلم روحي فرعون نفسي وهوى همني قل يا عليم أنت العظيم قال آمنا أمر عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم اللهم صل على سيدنا محمد شاء صاحب الوفاة وعلينا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك
jamaah pengajian khusus Al-Taqoh dan sholat Maria yang Abah muliakan, dan semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala hajat bapak dan ibu semua, adik-adik semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan, dilancarkan, disampaikan segala apa yang menjadikan hajat, yang hajat dalam usahanya, di dalam perjalanan salibnya, juga hajat yang diberikan keturunan, yang disembuhkan dari segala penyakit-penyakit, dan juga yang dagang, yang bekerja, semua semoga dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan keagungan utusannya, kekasihnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sahabat, Abah sudah menjelaskan bahwa kehidupan kita manusia ini adalah perjalanan dari Allah, harus kembali kepada Allah. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan adalah seumpama kita naik kapal besar yang bernama dunia, adalah merupakan satu rest area yang paling banyak adalah ujian yang harus kita hadapi. Inilah kita sekarang berada di sini. Maka sekali lagi Abah hanya ingin mengajak, marilah kita menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik. Karena mustahil kita bisa pulang kepada Allah tanpa lewat kekasihnya dan semua. Biasanya kan kalau kita punya hajat, punya apa, kalau lewat kekasihnya gampang kan? Ya, karena sama diminta oleh yang dikasih itu salah dibikin kan, somat naon wae oge nu dipenta ku kabogoh dibikin. Maka itulah kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, jangan tinggalkan Rasulullah. Maka Abah sudah mengajak, akan mewajibkan sholat untuk mengamalkan sholawat setiap hari, setiap habis sholat Maria minimal 3. Kemudian kita sempurnakan sebulan sekali dengan 4.000 lebih, atau mungkin malam ini karena bisa kalau seandainya kita 40, kalau kali 200 sudah 8.000 ya, 8.000 sholawat kepada baginda Nabi. Padahal satu sholawat saja dikatakan tadi, idza kunta au fi dikin au fi fakrin au fi maradin fa'aksir bis salati ala Muhammad. Barang siapa kamu punya masalah dan kamu juga pakir dari penyakit, pakir dari segala hal, dalam usaha, dalam dagang, dalam bekerja, dan aufi maradin, atau dalam keadaan sakit apa saja, pada bulu, pada kulit, pada daging, pada tulang, pada sumsum, pada urat, pada darah, maka fa'aksir fi sholati ala Muhammad, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan semua orang sering mengaku bahwa Nabi saya, Rasul saya Muhammad, tapi bohong, pelaksanaannya nggak ada. Itu semua bahwa dia hanya mengaku cinta pada Rasulullah, tapi wujud bukti sebagai umat Rasulullah tidak diperlihatkan. Padahal Abah suka bahas, kalau seandainya dalam tulisan Islam saja, siapa Islam ditulis dalam bahasa Arab alif, sin,
lam alif mim dan. Maka itikadnya adalah siapa yang mau ke alif, siapa yang mau ke Allah, siapa yang kembali, karena kita berasal dari Allah dan kita harus kembali ke Allah. Adapun kita hidup di alam dunia ini sebagai laki-laki, sebagai perempuan, untuk menerima takdir kita ada kewajiban bagi perempuan, ada hak bagi perempuan, ada kewajiban bagi laki-laki, ada hak bagi laki-laki untuk melaksanakan sebagaimana perintah Allah dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah untuk berjalan kembali menuju Allah. Maka siapa yang mau ke alif, siapa yang mau kepada Allah, ikutilah syin. Syin itu adalah Muhammad. Maka ada watini wa zaituni wa turi sini. Wa turi sin adalah bukit Turi Sin, itu adalah puncak syin. Puncak syin. Maka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Muhammad. Maka dikatakan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, sesungguhnya engkau Shin adalah seorang utusan. Maka tentu karena kita mustahil bertemu dengan Allah tanpa lewat utusan Allah. Mustahil kita ketemu manis kecuali bertemu gula. Mustahil kita ketemu asin kecuali bertemu garam. Itu tadi. Makanya inilah. Maka dengan mencintai Rasulullah, dan makanya disitulah kita iman itu bukan hanya kepada Allah, kan? Maka juga iman kepada utusannya yang dicintainya, yang tidak pernah berpisah antara sifat dan zat. Kata semua alif dan shin tidak pernah berpisah. Kata semua ya. Inilah alif dan shin itu seumpama gula dan manisnya, garam dan asinnya. Bisa dipisah nggak? Bersatu, kata semuanya. Inilah yang harus kita pahami. Siapa yang mengalami lewat syin. Siapa yang kepada Allah, ikutilah Muhammad. Itulah Yasin. Shin itu adalah Muhammad. Maka ketika saya kemudian salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habib. Itulah siapa mau kepada Allah harus lewat syin tadi semua. Itulah syin, itulah tadi Yasin. Hei Muhammad, seperti begitu. Nah, karena ada kekasihnya yang diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bagi kita cukup sebetulnya dengan taat, mengikuti, mencintai adalah kekasihnya, maka kita akan dikasihi oleh yang mengasihinya. Ya. Maka dalam Quran dikatakan, ya Muhammad, siapa yang ikut dengan engkau, sesungguhnya dia ikut dengan aku, kata Allah. Siapa yang taat kepada engkau, sesungguhnya mereka taat kepada aku. Bahkan sebaliknya, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Innal ladzina, dan orang-orang yubayyi'unaka yang berjanji, yang berbaiat, yang mengambil talqin darimu ya Muhammad, sesungguhnya mereka mengambil talqin dari diriku. Ini. Maka Abah mengajak kepada semua, marilah kita senantiasa bersolawat. Maka insya Allah kalau di MDNA ini kita setiap habis sholat adalah sholat Bani Hasyim, ya.
Kemudian kita setelah sholat, sholawat nariyah dan sholawat haibah, sebulan sekali kita dawamkan sholawat nariyah 4444 insyaallah ya. Satu saja yusallillahu rabbul arsy asyra ala abdi sholli ala Muhammad. Dan barang siapa bersolawat satu kepada baginda Nabi, Allah bersolawat 10. Siapa bersolawat 10 kepada kanjeng Nabi, Allah bersolawat kepada orang tersebut 100. Siapa yang bersolawat kepada kanjeng Nabi 100, Allah bersolawat kepadanya 1000. Barang siapa mendapatkan solawat 1000 dari Allah, itu sudah jaminan ya. Ini bukan 100, 4400. Makanya itulah kenapa di dalam kitab Muqaddimah Irsyadul Ibad dijelaskan ada zikir at-taqwa adalah zikir 70.000, kemudian adalah dengan sholawat nariyah adalah juga adalah penembusan. Maka gabungan zikir at-taqwa, zikir la ilaha illallah, kemudian kita bersolawat nariyah adalah merupakan Muhammadur Rasulullah. Tadi yang satu asinnya, yang satu garamnya, yang satu manisnya, yang satu gulanya. Inilah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Makanya luar biasa, insyaallah sholawat nariyah tadi. Nah, kemudian dalam sholawat nariyah udah dari Abah sering jelaskan tadi Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman, salam yang sempurna ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu yang mana bisa lepas bihi dengan sebab kanjeng Nabi, dengan sebab kekasih Allah yang bernama Muhammad. Ingat, yang melepaskan Allah, tapi kekasihnya kita jadikan sebab. Maka ada sabab, ada musabab. Bihi yang mana dengan sebab kanjeng Nabi adalah al-uqadu, akan dilepaskan ikatan-ikatan tadi. Karena Abah suka ceritakan bahwa sesungguhnya kita ini manusia ini sekarang ini terikat, banyak terikat. Kenapa? Karena keluar dari hukum-hukum Allah. Kuduna bapak teh jadi tukang channel, malah maksa hayang jadi satpam. Kata teh ikat, tidak akan berkah di situ teh, karena belum bagiannya, belum sesuai dengan skenario yang Allah rancangkan tadi, yang sering Abah jelaskan tentang surat Al-Isra ayat. Makanya inilah kita yang harus kita pahami ya. Dalam Al-Isra ayat 16 yang sering Abah bahas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Jadi disinilah adalah bahwa tiap-tiap manusia, wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu, tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, ada yang tukang pidato, ada tukang tulis, ada yang menjadi kiai, jadi ulama, ada yang jadi ahli bangunan, ada itu tergantung. Sebetulnya setiap orang itu sudah ada ketetapan. Nah, cuma di kita ini nggak biasa. Kalau di Eropa, Bu, pelajaran ya buat ibu-ibu nih, buat pelajaran sekalian. Jadi kalau di Eropa ingin mengetahui anak kita ini cocoknya di apa. Kalau kita mah anak dipaksa, dia calon jenderal suruh ke pondok, atau sebaliknya, atau tadi. Tidak mesti semuanya harus ke pondok sebenarnya. Kan yang paling penting itu bagaimana
di alam dunia ini mereka menjadi manusia bermanfaat. Jadi insinyur pertanian perlu nggak? Perlu. Tapi jadi insinyur sipil perlu, insinyur mesin perlu, insinyur listrik perlu, dokter perlu. Jadi tinggal semua apapun pekerjaan itu adalah harus diikat dalam satu koridor yang bernama ibadah. Ini paham? Jadi semuanya itu harus ada dalam koridor ibadah, karena kita diutus ke alam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kawinnya karena ibadah, bekerjanya karena ibadah, jadi guru karena ibadah, jadi istri karena ibadah. Nah, karena ibadah jadi suami karena ibadah. Nah, kalau karena ibadah ada aturan-aturan dalam ibadah, maka pada saat kerja tidak boleh nyogok. Kalau kerja nyogok bukan ibadah, maka gajinya nanti seumur-umur haram itu. Kalau tender nggak boleh nyogok, gara-gara papa nyogok orang lain yang berhak menjadi kalah tadi. Inilah makanya pemimpin kita ini sekarang ini semuanya juga pemimpin haram sebenarnya. Ada nggak dari mulai kepala desa sekarang pakai amplop nggak? Amplop. Akhirnya nuburung jadi kepala desa, nuburung jadi bupati, nuburung jadi gubernur, nuburung jadi presiden. Kenapa? Karena prosesnya adalah haram dari bawahnya. Maka dalam hadis, orang yang memberi dan yang menerima sama-sama neraka. Makanya nanti lagi ada pilpres, hati-hati. Lamun aya nu mere tong diterima. Karena nu mere jeung nu nerima sarua Kenapa sarua sama dosa? Karena kalau dia maksiat, Bapak kebagian enggak? Kebagian. Bapak menang cepet, dia 100 miliar, nyemplungnya bareng, di nerakanya bareng. Inilah persoalan yang harus kita cerdas dari semua. Nah, kalau kita jadi pegawai, kalau kita dagang karena niatnya ibadah, nggak boleh ngurangin timbangan. Nah, pijar juga jualan parfum, jangan dikurangi. Kalau misalnya harus 50%, jangan dikurangi. Tadi, yang jualan yang lain sama, jangan dikurangi. Ukuran itu tidak boleh dikurangi. Itulah makanya ada wailul lil mutaffifin. Celakalah tadi orang-orang yang mengurangi timbangan tadi. Timbangan nggak selalu timbangan berat. Tadi kita biasanya sebut timbangan begini. Kalau kita ingin beli, biasanya kita ingin kurangi mahal, ingin murah, dan kita cenderung merendahkan jualan orang. Dah, bu barangnya jelek begini. Si Bijar beli parfum di toko orang, dia cium, baunya jelek, misalnya. Padahal di hatinya bagus ya. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia ingin mendapatkan harga murah. Beli HP, apa nih? Kalau tahu Samsung, HP gini berapa palingnya? Belum apa-apa udah rendahkan barang orang. Inilah mengurangi timbangan. Ingin beli merendahkan barang orang, pas ngejual, apalagi tukang limpah kecil, giliran nimbang barang batur dikurangan timbangan, giliran ngejual barang 500 kilo setton. Itulah mengurangi timbangan tadi. Jadi kalau kita dalam dagang, kalau harus dibawa kepada ibadah kan tadi semua. Nah, kalau ibadah juga sama, dagang apapun seharusnya aturannya tadi. Jangan nunggu nisab, keluarkan zakat. Bahkan ulama mengajarkan sebelum dagang itu modalnya dijakatin dulu. Kalau seandainya dagangnya itu modalnya 10 juta atau 100 juta, 2,5% keluarin dulu. Malah dulu guru saya di Al-Amin itu, ayahnya Haji Basim, kalau beli mobil
mobilnya belum datang, misalnya harga 100 juta, mobilnya belum datang, sudah dijakatin. Tuh, mobil. Luar biasa beliau soal zakat. Baru ibadah itu ngaranna. Ieu mah yang KTP nyobok yang gancang. Makanya senang tadi, segala hidup kita ini karena niatnya ibadah, maka ikutilah aturan ibadah. Memang kurang mah tadi. Kadang-kadang hayang kan, udahlah, yang penting enggak atur wae. Nah, ada yang datang. Nah, apalagi zakatnya nggak pernah dikeluarkan. Nah, akhirnya rusak susu sebelanga karena nilai sepi. Maka orang-orang yang dalam jualan tidak pernah zakat itu akan hancur habis. Tapi kebenaran duit modalnya duit haram. Karena di jakatan yang dari jakatan sarua wudu kuciki. Tadi. Makanya nanti banyak orang pergi ke Mekah, tapi duitnya duit haram. Dia cerita sambil nangis, baik Allahumma baik. Cek Allah tadi begitu. Lalan baik. Emang air ketipu. Nah inilah ya, karena kita hidup ibadah, maka segala aspek kehidupan kita ini. Sekarang mau menjadi pegawai polisi berapa? Berapa? Tanya, ada teman saya 2 kali masuk, itu nggak masuk udah habis sekali proses 300 juta nggak masuk juga. Tentara begitu sama. Maka gimana mau ada berkah hidupnya? Kata semua. Maka ujungnya naon? Akhirnya dibui posisi Sambo. Ditangkap kasih Teddy, Jenderal Teddy. Itulah tadi. Karena tadi dia tidak jadi polisi itu tidak niat ibadah. Oh saya niat ibadah Pak Haji. Ya tapi maksudnya nyogok. Berarti itu tidak ibadah. Kan ibadah itu ada aturan main. Oh saya sholat Pak Haji. Kan belum wudu. Barusan saya wudu Pak Haji. Tapi kan air kencing. Sah nggak dengan air kencing? Ya kagak. Nah ini tadi semua. Makanya sekarang mau sekolah juga nyogok. Mau lulus ijazah ditebus nyogok. Inilah persoalan-persoalan kenapa Bapak walaupun di rumah koyo bikin roti padahal setan, prosesnya proses setan dipakai malaikat, cek malaikat ampun. Gua nggak bisa bantu. Inilah persoalan manusia sekarang akhir zaman ini. Dari semua. Akhirnya ngomongnya ibadah tapi tidak berada di dalam jalur ibadah. Ya, makanya jadi dalam rumah tangga ibadah, kalau ada rumah tangga ibadah, apa yang menjadikan kewajiban istri, apa yang menjadikan kewajiban suami, bola pacar pokok kata semua tadi ya, dan semua ya jadi berjalan. Nah makanya karena kita ini pacar pokok, maka di sinilah perlu salawat nariyah, mohon dari tanah halu yang mana bisa lepas bihi dengan sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi adalah al-uqadu, segala ikatan-ikatan tadi anu salalah tadi mau diharap Gusti hampura maafkan saya ya Allah karena dalam hidup saya langkah saya timimiti sekolah sampai sekarang bekerja banyak nyogoknya tadi semua ya. Inilah yang menjadikan persoalan-persoalan kita. Maka di sini kata Allah sesungguhnya manusia itu sudah ada keterangannya. Maka sebenarnya kalau di Eropa, saya ngomong lagi tadi Pak, saya ngobrol dulu dengan Pierre Orny. Pierre Orny itu dulu bos saya. Dia bilang waktu dia datang ke sini, waktu itu kalau nggak salah siapa yang nangis ya, Jayan atau siapa? Mah kalau si Pierre Orny ke sini dulu Jayan ada belum ya? Oh belum, siapa ya dulu ya? Dia kesini pokoknya tiba-tiba ada yang nangis. Dia kemudian si ibu itu kan buru-buru ditetein kan. Ditetein. Kata dia, "Wah, kamu mendidik anak kayak begitu, hancur kamu," katanya. Tadi.
Jadi setiap anak nangis itu sebetulnya sedang proses pertumbuhan nafsu. Pada saat kita berikan, maka itulah dia akan tumbuh jadi manusia setiap mau. Ada yang mau? Makanya begitu dia jadi pejabat, ada yang mau. Bukan nangis termaksa, korupsi. Dulu waktu ini paling nangis, saya juga pernah ngalamin. Diajak belanja lebaran sama ibu saya. Begitu sampai di toko, pokoknya saya nggak goler, mung balik dapatkan bebedilan. Tadi tungtungan mah beli ke lebaran terjadi dan duitnya atau dulu bapak pas-pasan tadinya. Akhirnya nggak goler di toko si Encek itu. Nangis saya, pokoknya nggak mau pulang. Kalau tidak Nah, yang kedua, untuk mengetahui anak kita ini cocoknya di apa? Untuk mengetahui cocoknya, orang barat itu dikasih mainan. Ada kekapalan, ada pulpen, ada buku, ada gitar, ada piano, ada lagi kayak semacam traktor, ada apa semua, cangkul, garpu. Itu anak kecil yang setahun lebih, yang masih moronan, suruh milih mainan itu tiap hari. Moronan, nyokot kena garpu, moronan, nyokot kena pacul. Oh, calon petani ya. Maka kalau di Eropa anak itu diarahkan, ada penelusuran. Makanya yang namanya di Jerman, di mana orang yang kuliah itu bukan hanya sebatas kuliah cari gelar. Kalau di kita mah, saya insinyur IPB, gawe kemana? Ke kontraktor. Karena kita itu tadi, walaupun sebetulnya jiwa saya dari kecil kalau ditanya, saya apa cita-cita insinyur pertanian, confirm itu. Dari SD saya sudah tanya, apa cita-cita insinyur pertanian. Alhamdulillah begitu di SMA, karena lulusan terbaik, saya bisa milih ITB, IPB, UGM waktu itu. Karena saya jadi pertanian, saya pilih itu dari semua. Ya ternyata memang akhirnya tidak jauh menjadi ahli parfum, karena memang parfum itu nggak jauh daripada industri itu. Ya saya bisa di sini. Artinya begitu kan. Makanya kata si Pierre yang dia banyak belajar. Saya ketemu dengan anaknya dan kuliahnya itu di bidang itu, kayak semacam apa? Mendeteksi bakat seseorang. Sebetulnya itu adalah penentuan Nur Muhammad pada diri kita. Kalau Bapak menemukan titik Z-spot pada diri kita, hakikat Nur Muhammad pada diri kita, orang yang ada G-spotnya di tenggorokan, jadi qori yang hebat, penyanyi yang hebat. Nah, makanya Dewi Persik itu Yenul Daratista. Yang kayaknya si Yenul mah G-spotnya nggak bujur. Makanya daripada suara alusan goyang. Ya. Ada yang G-spotnya di tangan, maka tangannya itu jago buat. Ada yang G-spotnya di tangan, bisa jadi petinju, bisa pemain voli, bisa pemain badminton. Itulah hakikat Nur Muhammad. Makanya tadi untuk mengetahui bakat bapak-bapak itu nanti bisa dicek dari anak-anak bapak, dari raket, bola, apa semua. Usia 1 tahun. Kenapa? Karena dia itu sedang diaping oleh malaikat mulhim namanya. Malaikat mulhim itu yang mengaping dia. Dia akan menunjukkan anak itu tadi semua. Makanya kasih. Besoknya dia main lagi, dia pilih apa lagi? Ternyata bola lagi. Kajentik awal kan sudah main bola. Dan walau dirancang kita jadi main bola. Kan sekarang banyak ada main bola perempuan. Ini orang tua diktator. Sekolah itu, aduh budak deh. Sekolah memaksakan begitu beres. Nih Pak, ijazah. Kamu mau kerja? Enggak, saya mau main musik. Nyata kayak gitu. Aduh, maaf. Ya. Jadi akhirnya orang itu tidak sesuai dengan apa yang menjadikan sebetulnya G-spot talenta dia itu Allah tentu. Makanya sini katakan setiap orang itu digantungkan di lehernya buku tadi. Itulah tadi semua. Kayak
Saya menemukan adalah karena waktu diuji saya dengan diterbusau dulu itu hidung saya bisa mendeteksi bau yang luar biasa. Sampai pun maaf nih Pak Haji Dadang dia. Dulu saya di Cipaudan bisa menghafal bau ribuan. Sampai perfumer sendiri bingung. Saya hanya sebutkan bau, sebutkan dulu. Raw materialnya saya sebutin tadi. Kan tadi ternyata G-spot saya itu di hidung. Makanya kata apa? Anjing pelacak dia. Tidak semua anjing bisa menjadi anjing pelacak. Tidak semua hidung bisa mencium parfum tadi. Wah, Papa Madinah Celi. Ada yang di lidah. Kerjaannya di gudang garam dulu Peter Philip Calama nyobain Indomie. Jilat, tiap hari jilatin bumbu. Gaji gede di lidah. Ada lagi juga Pak Philip rokok pahan rokok di sini jajan tiap hari merokok terus. Kerjanya di gudang garam. Tiap hari dites dari sini tadi. Ya, ini dari sini. Ya. Bahwa setiap orang itu punya bakat, talenta yang sudah Allah tetapkan kelebihannya. Ronaldo, Messi disukur dah Nur Muhammad ngan si Ronaldo, Messi teh nyaho. Makanya syukur mah. Hayu pikir teh cokor manehna halus. Padahal kalau kaki bisa dilatih main bola, harusnya semua orang bisa enggak? Bisa. Faktanya bisa enggak? Enggak. Pemain kurang. Coba hayu kebajakan batu. Ini tadi semua. Inilah Pak tadi semua. Coba orang kayak air sampas disampas. Sampas. Jadi kori heuras. Main pak. Ade. Tapi jangan tadi ya. Karena semua itu ada bagian-bagiannya kata semuanya. Biasanya jam berapa mulai Gus? Ya. Ini gimana? Jam 10 aja lah kita mulai nanti. Inilah yang ingin Abah jelaskan bahwa ini maka kalau ingin mengetes anak kita apa di bidang apa, nggak usah didorong jadi kiai kabeh, orang pesantren aja jadi ajengan kabeh. Dari satu pondok yang jadi ajengan paling berapa orang? No penting mah masuk jadi olahragawan, takwa ke Allah, ibadah ke Allah tadi. Iya mah di pondok malah madon. Jadi bukan masalah pondok sebetulnya. Iman dan takwa ke Allah kan tadi. Nah, di akhirnya apa? Jadi guru yang bertakwa. Jadi olahragawan yang bertakwa. Si salah kan ngaran masalah, tapi bener wae. Main bolanya hat-trick terus Muhammad salah. Eta kumaha Muhammad bener. Cacakan Muhammad salah, nembak bolanya pas terus itu. Tadi. Ya, coba lihat. Dibandingin panen lain sebelum main, sujud syukur dulu. Habis masukin gol, berdoa. Walaupun masih awalnya di luhur. Buktinya udah kaluhur. Emang kalau di luhur. Tadi, kalau mau di luhur mah. Tadi, ya. Tadi ya. Tadi. Jadi kalau Bapak ingin uji nanti lihat kalau anak kecil. Makanya ini buat si Pijar nih, si Ryan besok belikan apa mainan lihat. Kan antara si Jayan dan si Ryan beda kesukaannya lihat main. Si Jayan senangnya apa? Tembakan. Calon tentara gua itu. Kan. Jangan didorong jadi ustad, nggak cocok nanti. Nanti di pondok nembak batur. Tadi. Ini lah ya bahwa itu di barat diuji begitu. Setiap anak itu kalau ternyata naik diuji tiap hari, ternyata pertama diuji universal, semua alat yang ada, alat mainan, dari mulai alat olahraga, alat ini, alat kontraktor, alat apa semua, alat kedokteran. Ada anak yang calon dokter, itu dia konsisten yang namanya itu apa? Stetoskop. Amin jadi dokter-dokter lah. Apa ya kan? Aduh pengen kepala. Amin yuk main dokter lah.
pengantenan yuk. Saya lihat dulu teman saya dari kecil tiap main yuk ke pengantenan tukang kawin. Ternyata yang begitu juga udah pakat dari kecil. Kata dia udah apa? Itu kalau main itu ya kurang pengantenan. Waktu SD kelas 3 itu kalau main-main sama teman ada cewek kan ada laki-laki. Pengantenan ini acara-acara alias gitu. Ternyata dia tukang kawin ya. Nah, ya. Jadi itu ya. Jadi kita ini harus cerdas. Ternyata Allah sendiri bahkan lihat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ya ada ya. Ada yang melihat Kanjeng Nabi itu apanya. Nanti ada yang jadi juru tulis, ada yang jadi novelis, ada yang jadi penyanyi yang melihat tenggorokan Kanjeng Nabi waktu di alam arwah, bagi jadi muadzin, jadi pembaca Quran, jadi ahli qiraat. Makanya urang mah diajar pas kumaha ge geugeuh Haji Asep mah sodik sieun geus arwah. Orang Padang, walad dolin. Inilah gambaran pada kita ya. Jadi sok kita luruskan sekarang kita. Nah kemudian karena kalau bahas secara detail tidak bisa. Nah itulah maka dikatakan ikro kita maka kata binafsika. Baca kitab kamu, mainkan kitab kamu. Kamu punya peran. Ini dua ayat ini beriringan. Yang satu Allah mengatakan setiap kelahiran anak itu digantungkan di lehernya. Laki-laki, perempuan, perannya apa? Jadi guru, jadi ustazah, jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai ini, jadi petani, jadi nelayan. Sudah ada. Di bawahnya ikro kita bakal kata binafsika. Bacalah kitab mana. Sok peran ke. Nah ini. Makanya kita ini sekarang ini belum tentu kita ini memerankan peran yang ada dalam buku kita. Inilah makanya repot. Nah makanya kemarin sama Abah dibahas dalam hikam. Kalau kerjaan kita udah repot, tenaganya udah capek, keringatnya udah banyak keluar, sampai bobolodon tidak panon, hasilnya eueuh karena ibadah kurang, eta teh cocok. Pahami. Cueureun tidak eta tinggalkeun. Tapi kalau kerjaannya kecil cukup buat memenuhi kebutuhan rumah tangga, di rumah indah saja, suami dan istri indah semua tadi, pertahankan. Berarti walaupun kecil ada keberkahan di situ. Walaupun gede, wah tadi, susah tadi. Kadang-kadang dulu siapa anaknya Pak Alvin misalnya apa namanya itu, saya ketemu bapak saya kadang-kadang sebulan baru ketemu. Akhirnya tidak bahagia lah keluarga. Walaupun dia konglomerat kayak Pak Eka Gunawan ketemu dengan anaknya setahun sekali. Kita tidak bahagia. Kita mah enak tiap hari ketemu anak ya. Kita mah ketemu anak tiap hari maaf di tenggorokan kayak enak. Ya. Nah itu ya. Jadi kita ini semua karena kita sudah perjalanan, kita singkatkan saja oleh apa? Kita perjalanan, kita maka setelah kita karena kita ingin kembali kepada Allah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikutilah syin itu adalah Nabi Muhammad. Maka ikutilah kekasihnya tadi semua. Itu semua juga gara-gara kekasih manusia bisa bunuh orang. Gara-gara kekasih, wah pokoknya mah diminta oleh pacar. Makanya tadi orang yang sedang jatuh cinta itu silmah menjadi kuat. Orang yang sedang jatuh cinta itu si penakut menjadi pemberani. Orang yang sedang jatuh cinta itu bukan penyair menjadi penyair. Orang yang sedang jatuh cinta itu yang lemah menjadi kuat. Dulu ada namanya si Wawan. Namanya Wawan, dan waktu saya di Pelabuhan Ratu kan bogohan ke Teh Nyai, ada di saya itu namanya Teh Nyai, datang ke rumah lemah badannya. Saya tanya, kawan pada ke Teh Nyai nya Jos, Teh Nyai datang, padahal saya pengen memindahkan balok kayu berat, saya gak kuat. Kata saya, kalau Teh Nyai Kang Wawan mah segede gini, kecil dia mah, siap. Patah kakinya. Wong dia kakinya segede gini. Tapi karena di depan kekasih, apalagi saya dulu bilang, Kang Wawan jago. Siap. Dayang bang,
yang beletok sampai ke rumah sakit. Inilah yang harus kita pahami. Nah, makanya cintailah Rasulullah. Mencintai Rasulullah sama dengan mencintai Allah. Tapi bahasanya tadi mencintai Rasulullah. Bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah? Tadi hayo ngomong cinta Rasulullah. Rasulullah resep sedekah, urang mau sedekah. Ini persoalan tadi. Ayo cocokkan, jadikan diri kita, memuhammadkan diri kita semua, kata semua ya. Nah itulah perannya. Nah kemudian dalam perjalanan kita hidup di dunia, kata Abah berkali-kali, makanya kata Abah kalau tujuan ngaji mencari dunia itu sia-sia. Makanya Allah ingatkan di sini dalam surat Al-Isra dari ayat yang barusan bahwa orang yang tujuan ibadah dunia, tujuan ibadah akhirat untuk tujuan dunia, ujungnya neraka jahanam. Makanya Abah dari dulu selalu ada teman datang dari mana-mana, Haji Asep dari dulu kayak anti dunia, tapi rumahnya bagus, mobilnya bagus. Tadi bodoh siapa? Tiba-tiba yang dunia wae, tegablek dunia. Konsepnya salah mana emang? Tadi dunia mah tadi. Makanya ada bahasa jinak-jinak merpati. Kita tinggalin tender, proyek, datang calon bisnis, kita udah anteng holwat, jodoh WA. Kang bisnisun, wah siap, ini deh, datang itu nipu lagi. Ini harus hati-hati oleh kita. Makanya dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura. Man kana yuridu, barang siapa yang menghendaki dengan amalnya al-ajilata, yang untuk kehidupan sekarang, maksudnya perkara duniawi tadi ya. Ajalna lahu fiha manasya'u liman nuridu, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Artinya orang yang dia dengan ibadah ditujukan untuk dunia. Kalau di sini Allah ada sebagian yang Allah kasih dengan saya kita tahajud malam, dengan ada harapan mudah-mudahan dagang kita lancar. Sebagian orang ada yang kasih lancar, tapi lancarnya itu bukan karena ridho Allah sebenarnya, kata di semua. Malah dalam hikmah kata Syaitan lebih baik tidak diberi, kata di semua. Ada sebagian ayat Allah, summa ja'alna lahu, dan tentukan kami baginya di akhirat kelak adalah jahannam yaslaha, neraka jahanam. Jadi begini, siapa yang beribadah kepada Allah tujuannya adalah bukan aku, kata Allah. Yang kau mau adalah makhluk aku, yang kau mau adalah dunia, yang kau mau adalah sorga. Sorga makhluk bukan? Makhluk tadi. Maka ada ashabul yamin, ada ashabul simal, ada golongan muqarrabin. Nah, harusnya kita golongan muqarrabin, lurus saja. Yang kita tuju Allah, ilahi anta maksud. Kalau Allah sudah bersama Allah, karena kita tidak dekat dengan Allah, maka kita cintailah Rasulullah. Cintai Rasulullah, cintai kekasihnya. Pan dipentak ku kabogoh masa lagi ragra. Bapak kajenteng di kumaha diminta ku kabogoh, ini tuh. Bu, ini ku kabogoh. Belain dari banyak lelaki sengsara, kenapa? Dia terlalu mencintai pacarnya berlebihan, akhirnya banyak suami yang membunuh istrinya. Kan tadi semua udah kalau aku tidak mau kalau dimadu, tapi udahlah aku siap dinikahi, tapi bunuh dulu tuh istrimu. Banyak kasus sekarang terjadi. Nah, inilah kalau orang sudah gelap mata, matanya dengan mencintai Rasulullah, otomatis bersama itu kita mencintai Allah. Main di sini. Maka bahkan kata Allah dilanjutkan, Jahannam yasla, neraka jahanam yang memasukinya, dijebloskan ke dalamnya madmuman, dalam keadaan tercela, terhina, madhura, lagi terusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya ibadah sah. Makanya malam ini kita tujuan salawat dari Nariyah, karena kita ingin mencintai Rasulullah. Karena mencintai Rasulullah adalah mencintai Allah. Kalau Abah sih, saran Abah ya, kosongkan dari niat yang selain Allah. Kalau ingin
Makanya dari dulu abang ngaji siapa dia tujuan dunia, tong ngaji percuma. Karena kasih karunia kasihan tadi. Tapi abang mati baheula prinsip teh kitu. Alhamdulillah tadi semua. Makanya cek abang ge. Ulah bodoh tadi. Kalau kita mau apapun ya dekatilah kekasihnya insyaallah malah semua tadi. Maka dalam firman yang lain Allah berfirman, maka dikatakan Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim surat Asy-Syura man kana yuridu harsal akhirati ala nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan baginya. Kalau orang beribadahnya untuk akhirat, justru dunia akan ngikut tadi. Tapi syaratnya tadi kita benar-benar ilahi antama sudi tadi. Tetapi dikatakan di sini, wa man kana yuridul hasad dunya. Barang siapa yang menghendaki keuntungannya di dunia, diberikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia tadi. Nuti minha wa ma lahu bil akhirati nasibun. Dan tidak ada bagiannya sedikit pun di akhir. Kalau Bapak sholat duha diniatkan untuk dunia, dunianya Bapak dapat, tapi akhirat kosong. Bapak niat sholat wajib, saya pengen berjamaah, sholatnya qoblah ba'dah, kemudian selalu di masjid, tapi tujuannya mendapatkan keberkahan dunia, kosong akhirat. Karena Bapak sudah ditebus dengan dunia. Makanya harus cerdas. Ini Quran semua. Dan kalau Bapak mau udah bukti kan, ngomong naon bukti. Sok tanya teman-teman Bapak di Bahar, teman Abah di dulu, teman yang kita di sini. Kan gue maklum, lu dari dulu dari sejak kuliah anti dunia, tapi boga dunia. Sian goblok, aing pintar. Aing mah jangan, aku mah dengan yang punyanya. Tadi, kamu kejar-kejar anak gadisnya, orang tuanya kamu nggak kenal. Apalagi yang punya orang tuanya Jenderal Sambo. Bahkan kata hadis Nabi, man talabat dunya bi amalil akhirati fala nasibalahu fil akhirati. Barang siapa yang mencari dunia dengan amal-amal akhirat, maka ia tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Benar itu. Makanya mau arbainan mau apa, kalau tujuannya dunia, nyemplung ke akhirat tuh. Ayo siapa yang ada Ustaz Kiai Habib yang mau debat sama saya? Inilah kita harus ikhlas ibadah itu. Maka dikatakan wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholih, kecuali orang-orang yang beriman yang mengamalkan amal soleh. Tapi orang yang mengamalkan amal soleh dijelaskan dalam tafsir juga rugi, kecuali amal solehnya dengan ilmu. Tapi orang yang mengamalkan amal soleh dengan ilmu pun masih rugi, kecuali yang ikhlas. Bagaimana ikhlas? Baru saya jangan niatkan untuk urusan dunia. Ini kebanyakan orang ngaji, sholawat, karya, atakoh, tujuannya dunia. Ya Allah, cekalah kau siapa angan. Ini pahami ya. Inilah makanya tadi. Bahkan dikatakan orang yang ikhlas pun masih ada kecuali yang mukhlas. Pahami tadi. Makanya Abah dari dulu mana ngaji dia tujuan dunia, kita ngaji. Dah percuma. Abah karunya nyo. Makanya kata ulama dulu, kalau kamu menanam padi, ibadah pada akhirat itu seumpama nanam padi kan tadi. Maka pada saat nanam padi, rumput akan ikut. Itulah dunia. Dunia diumpamakan rumput tadi. Tapi kalau kamu niatnya nanam rumput belum tentu tumbuh, apalagi padi. Pikirkan coba. Itu dalil ulama. Dan cocok dengan Quran, dengan hadis. Tadi ya. Kalau masih mau gitu silakan. Maka tong aneh nanti orang getol ke masjid nama, tapi tujuannya dunia, orang getol.
rotibana mah, tapi tujuannya dunia nyemplung teh kabeh. Tungtungna dunia eueuh, akhirat eueuh. Maka cek Allah teh mesti abdi teh baheula tukang rotiban, tukang dikiran, tukang sholawatan. Begitu didatang ke eueuh na kantongna. Ya, ini jangan bodoh kita di sini. Jadi insyaallah ya. Dan saya menyaksikan para ulama-ulama begitu semua ya. Mau pengasabah, saya banyak ulama yang saya kenal yang ikhlas, justru sebaliknya adalah mereka diberikan kemudahan. Nah ini ya, karena udah sampai jam 10, sedikit lagi dari Abah apa yang disampaikan adalah karena kita ini adalah dari alif ke sin adalah jalannya dengan lam alif, la ilaha illallah min Muhammadur Rasulullah. Tadi semua ini ya. Inilah maka kita insyaallah kita bagaimanapun tadi jangan sampai tadi tujuan zikir, tujuan manakib, tujuan khotaman, tujuan apapun jangan dikaitkan dengan urusan dunia. Bahkan sebenarnya maaf kalau cek Abah mah jangan juga kaitkan urusan akhir. Udah tujuannya ilahi antama sudi. Udah Allah saja. Karena semua ini ada karena Allah. Tapi karena Bapak tidak kenal dengan Allah, tidak pernah ketemu dengan Allah, Allah sudah mengutus Rasulullah. Maka perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Tadi itulah tadi. Idza daqat bikal ahwalu yauman fabil ashar sholli ala Muhammad. Di mana kamu punya masalah, kamulah di awal pagi bacalah sholawat kepada Kanjeng Nabi. Tadi insyaallah minta pada kekasihnya dengan sebab kekasihnya insyaallah Allah Rasul sebagai sabab, maka Allah sebagai musabab akan memberikan pertolongan. Itu ya, paham kalau kita. Jadi itu saja ya, kita akan lanjutkan dengan udah pada wudu semua ya, tapi sebelumnya kita tawasul dulu sambil wudu ya. Yang belum wudu, yang batal wudu silakan wudu dulu ya, karena kita akan zikir ya. Tapi sebelumnya mari kita tawasul dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 la hawla wa la quwwata illa billah. Ila Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila sayyidina al-muhajirin Allahu a'lam wa sayyidina al-baqi muqaddam al-imam Muhammad bin bima ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa dhabil huquq alaihim ajma'in. Wa summa ila sayyidina al-imam al-ghuyur wa sayyidina al-imam Muhammad maulana al-dhawilah wa sayyidina al-imam Abdurrahman bin Muhammad as-Saqaf ضاعنا بسم إلى أرواح أولادهم على حبيب الإمام أبي بكر الشقر وشرينا على حبيب الإمام عمر المختار والحبيب الإمام عبد الله وإخوانهم وأولادهم وذريتهم ثم إلى أرواح على حبيب الإمام علي بن أبي بكر الشقر ثم إلى أرواح شرينا على الإمام أحمد رفاعي وشرينا على الإمام أحمد بداوي وشيخ عبد القادر الجيلاني وأولادهم وذريتهم الله ينفعنا من بركاتهم وأشرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رب صاحب الرد سلطان المولى العليم وأولياء وبشر أخبار شمس الشموس وحي النفوس وعن بالله وحبيب الإمام عبد الله بن أبي بكر عليه الصلاة أن الله ينفعنا من شره وقرنته وأسراره وأنواله وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
إلى أرواح أولادهم الحبيب الإمام القطب العلاني أبي بكر وإخوانهم الحبيب علي والحبيب شيخ والحبيب حسين وجميع أرواح سلسلة الإدريسية وساداتنا على العلويين والمعين أينما كانوا أرواحهم بمشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح سيدنا فخر سيدنا ظاهر الوجود الإمام الشيخ أبي بكر بن سليم وأخيه الإمام عقيل بن سليم وإخوانهم وأولادهم وذرياتهم ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن محمد الحبسي مولانا الشيخ والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجبري مولانا الدارين ثم إلى أرواح الشيخ يوسف بن عبد الحسن وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح قطب الأنفاس سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى أرواح جميع أولادهم وذرياتهم وإلى روح سيدنا الإمام قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأرواح أولادهم وذرياتهم وجميع تلاميذهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الإمام عبد الرحمن بن مصطفى الإدريسي مولانا مشهور ثم إلى روح سيدنا الحبيب زين العابدين بن أحمد الإدريسي وسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الإدريسي وأولادهم وذرياتهم وثم إلى أرواح الحبيب علي بن محمد الحبسي والحبيب حسن بن صالح والحبيب الرحمن بن محمد المطار وأولادهم وذرياتهم وثم إلى أرواح أهل التنبه والفرح وجميع أرواح آبائنا وأجدادنا وأسلافنا يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها يا كريم وأهلها يا أن الله يجعلنا يا كريم من كراماتهم وأنوارهم وعلومهم وأسرارهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح جميع شهداء الإسلام بلادنا إندونيسيا مثل الجميع الطاعة إلى الله ورسوله Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Abdul Rahman rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Darajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar As-Sadiq wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga wa Sunan Ilarwahi Sunan Sultan Maulana Hasanuddin wa Abdi Maulana Yusuf wa Ilarwahi Maulana Syarif Hussein wa Abdi Al-Bandar wa Ilarwahi Auladihim wa duriyatihim summa ila wahi Sunan Bukul wa Sunan Sasa summa ila wahi jami'i Sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari wa jami'i wahi Sunan wa Syuhadai wa Salihin bi anna Allah karim li darajatihim fil jannati wa yamtu alaina bi barakatihim wa asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilatul Qawmi wa Naqsyabandiyah wa jami'al duruk khususan lahu Sultan Awliya Syekh Muhyiddin Syekh Qadir Jailani Qadir wa Syekh Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Ma'ruf Al-Kari wa Syekh Safadi wa Syekh Habib Al-Ajari wa Syekh Hasan Al-Bashir wa Syekh Ja'far As-Sadiq wa Syekh Yusuf Hamdani wa Syekh Abiyah Al-Bustami وشيخ عبد الله سبحان الله وديم رباني إلى رب شهر السماء إلى رب شهر أمر إلى رب شهر الكريم بنتان إلى رب شهر مبارك صلى الله مبارك محمد إلى رب شهر مبارك سيدنا ورسولنا سعد صاحب الوفاة دعاء ورسولهم وفرهم وأهل سلسلتهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan dengan sholat hajat, tapi sholat hajatnya sambil duduk aja ya, apa-apa. Sholat hajat, sholat sunat ini ya, tolong geser karena abahnya lagi kurang ini dengkul.